Bugis Makassar dahulu terkenal dengan para pelaut ulungnya dalam mengarungi samudera yang luas dengan semangat yang digambarkan dalam pepatah, sekali layar terkembang pantang bidung surut ke pantai. Artinya, lebih baik kita tenggelam di lautan daripada harus kembali lagi ke pantai. Suatu pepatah masyarakat Bugis Makassar yang melambangkan keberanian dalam menjalankan sebuah prinsip dan tentu dengan penuh kearifan dan perhitungan yang matang. Kawan laut, saat ini saya berada di Benteng Rotterdam yang merupakan benteng peninggalan Kerajaan Goa Tallo. Di Hari Pahlawan ini tentunya semangat para pahlawan memiliki makna yang mendalam bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia dan menjadi bahan refleksi kita. Dengan mengenang dan memperingati perjuangan pahlawan, maka guratan energi cinta tanah air akan tersalurkan bagi kita yang hidup saat ini dan di masa yang akan datang. Dalam tinjauan secara Islam, alasan itu dibenarkan oleh Al-Quran Surat Ali Imran ayat 169 dan 170. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka. Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Quran Surah Ali Imran ayat 169 dan 170. Syekh Al-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya bahwa dalam ayat yang mulia ini terdapat keutamaan dan kemuliaan para syuhada serta karunia dan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Dalam konteks ini, kita menyamakan makna syuhada dan pahlawan, yaitu orang-orang yang dapat kemuliaan dari Tuhannya. Kemuliaan itu yang kemudian dapat menular di setiap lintas generasi melalui sebuah pembelajaran atau hikmah, dalam bentuk pengenangan dan penghormatan. Kawan laut, bagi orang-orang Nusantara dulu, laut dipercaya memiliki kekuatan magis yang dapat menghasilkan suatu energi yang besar. Ketika kita korelasikan dengan ayat tadi, di Laut Nusantara pernah menjadi pertempuran antara para syuhada dengan penjajah. Sebelum kemerdekaan, mantan dan Sespoal Laksda TNI Heri Setianegara mencatat dalam bukunya berjudul Strategi Maritim dalam Perang Laut Nusantara dan Poros Maritim Dunia. Terdapat 5 perang laut besar yang pernah terjadi era Kesultanan. Salah satunya yaitu pertempuran Hasanuddin di perairan Goa. Kerajaan Goa terletak di tengah-tengah lalu lintas pelayaran dan perdagangan yang ramai antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kerajaan ini menjadi pusat perhubungan antara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dengan Kepulauan Maluku yang menjadi surganya rempah-rempah. Faktor inilah yang membuat kongsi dagang Hindia Belanda ingin menguasai dan memonopoli perdagangan di wilayah ini.
Namun, untuk memonopoli perdagangan di Goa pada abad 17, kongsi dagang yang memiliki nama lengkap Ferenc Ostindische Company ini sedikit tertati-tati. Kesulitan tersebut terjadi karena kerajaan Goa sedang dipimpin oleh seorang raja yang sangat menentang keras praktik monopoli perdagangan VOC. Nah, kawan laut, raja tersebut adalah Sultan Hasanuddin yang merupakan raja ke-16 kerajaan Goa yang lahir pada 12 Januari 1631. Sebelum menjadi raja, nama asli beliau ialah Imal Lombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangepe. Setelah ia naik tahta, barulah ia bergelar Sultan Hasanuddin. Sebelum Sultan Hasanuddin menduduki singgasana kerajaan, orang-orang Goa sudah tidak suka dengan kehadiran bangsa Barat yang ingin menguasai rempah-rempah di perairan Sulawesi dan Maluku. Saat tampuk kerajaan dipegang olehnya, barulah perlawanan mulai terjadi. Sultan Hasanuddin mengawali perlawanan dengan VOC pada tahun 1660. Di bawah komando Sultan Hasanuddin, pasukan kerajaan Goa yang terkenal dengan ketangguhan armada lautnya mulai mengumpulkan kekuatan bersama kerajaan-kerajaan kecil lainnya untuk menentang dan melawan VOC. Selama perlawanannya, Sultan Hasanuddin diberi julukan The Hadjes van Hen Oosten, yang berarti ayam jantan dari timur, karena semangat dan keberaniannya dalam menentang monopoli yang dilakukan VOC. Pemerintah juga telah menetapkan Sultan Hasanuddin menjadi pahlawan nasional lewat surat keputusan Presiden RI nomor 087-TK-1973 sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan beliau dalam mempertahankan harga diri bangsa. Nama Sultan Hasanuddin pun digunakan menjadi nama universitas negeri, yaitu Universitas Hasanuddin, dan juga nama bandar udara di Makassar, Bandara Nasional Sultan Hasanuddin. Kualeangi talanga natualia, artinya teguh, berpantang menyerah, dan penuh komitmen dalam jalan pencapaian cita-cita. Selamat Hari Pahlawan 10 November 2022. Mari bersama mewujudkan poros maritim dunia.